Dan yang terakhir, yang paling sekarang bisa membuat tiket capres Anies bisa hilang adalah pencopetan Demokrat. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya, pengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Bahwasanya seorang presiden itu punya preferensi sebagai pribadi, seorang presiden punya kecenderungan siapa calon presiden yang ingin beliau harapkan menang, itu normal, itu manusiawi. Toh beliau juga punya hak suara, bisa mencoblos. Yang saya soal adalah kalau kemudian presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mendorong kemenangan salah satu kontestan dan menjegal, menolak calon kontestan yang lain. Nah, itu yang saya sebut dengan rumus Jokowi 9 strategi 10 sempurna. Mengambil dari rumus makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita ulas satu-satu secara singkat saja ya, tidak usah panjang lebar. Pertama, di awal-awal ada lingkaran istana yang mendorong adanya opsi penundaan pemilu. Opsi ini diberi dasar adanya COVID-19. Seiring perjalanan waktu dia menjadi kehilangan logika pembenarannya. Kemudian juga kita pernah mendengar tentang perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi untuk bisa lebih dari 2 periode. Ini tidak terlalu populer bahkan di kalangan partai politik karena sudah pada siap untuk pilpres, dan kemudian juga paling sulit ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan harusnya semua maksimal 2 periode. Strategi ketiga dan keempat itu adalah menguasai penegak hukum, terutama misalnya KPK. KPK itu digunakan sebagai alat untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Dan yang keempat ini sekaligus ada upaya-upaya untuk memperalat hukum sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu. Kita sama-sama paham, sudah menjadi rahasia umum, beberapa pimpinan partai punya persoalan-persoalan hukum. Ada yang terkait dengan minyak goreng, ada yang disebut dengan kardus duren, ada yang disebut izin lahan. Ada tokoh yang dari hasil diskusi saya dengan beberapa pihak disiapkan kasusnya korupsi di Bank Banten dengan informasi harusnya harganya itu 900 miliar hanya dibeli dengan 500 miliar. Wah, ini kemudian tersandra juga. Mengapa ini menjadi penting untuk diulas? Karena akhirnya arah koalisi dan pencalonan itu didrive bukan karena keinginan partai politik secara genuine, tapi karena ketakutan-ketakutan. Dan akhirnya koalisi yang dibangun itu tidak bebas nilai dari kepentingan-kepentingan status quo. Jadi ada ketakutan kalau tidak mendukung calon ini atau tidak turut dengan apa yang diingin Pak Jokowi, maka akan ada kasus-kasus yang muncul. Strategi kelima, kalau ternyata tidak, lagi-lagi ada ancaman di misalnya tidak lagi menjabat sebagai pimpinan partai politik. Nah, ini terkait dengan dukungan kepada Anies. Jadi saya pernah berkomunikasi dengan salah satu pimpinan partai, ada kebutuhan untuk advokasi hukumnya. Saya bilang oke, saya bisa bantu, syaratnya cuma satu, katanya, tidak mendukung Anies Baswedan. Jadi partai ini kemudian menarik untuk didiskusikan karena saya bilang, bukankah Anda basisnya adalah pemilih-pemilih Anies yang mengatakan betul, dan kenapa tidak mendukung Anies? Nanti 2024 bisa hilang. Jawabannya menarik. Kalau tidak mendukung Anies, ya mungkin 2024 hilang. Tidak ada lagi di parlemen, tidak cukup electoral threshold-nya. Tapi kalau mendukung Anies sekarang, hilangnya sekarang, gitu.
Strategi keenam, ini terkait dengan komposisi hakim di Mahkamah Konstitusi. Kita sama-sama paham bahwa peran strategis MK itu menjadi pemutus pengadil terakhir dalam sengketa hasil pemilu. Karena itu menjadi penting untuk punya komposisi minimal 5 orang di Mahkamah Konstitusi dari 9 yang ada. Kemarin kita mencatat ada penggantian Hakim Aswanto yang melanggar prinsip independence of the judiciary karena melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dapat demikian karena Hakim Aswanto ini sebenarnya duduk di komposisi hakim yang pro status quo, tapi pada saat menguji Undang-Undang Ciptaker dia bergeser kepada 4 hakim yang lain dan itu adalah kesalahan yang fatal dari kacamata status quo sehingga ditarik. Penggantinya Hakim Guntur yang awalnya Sekjen MK itu sebenarnya punya skandal pengubahan pengubahan putusan MK. Sayangnya dengan skandal mengubah putusan yang sangat kesalahan sangat mendasar itu sanksinya hanya teguran lisan saja, sangat ringan. Kenapa demikian? Tidak aneh kalau kemudian kita bisa menduga, memprediksi bahwa ini akan berbalik jasa dengan putusan-putusan yang nanti akan menguatkan kepentingan status quo. Terakhir, pada saat terpilih lagi Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Pak Jokowi, ini menguatkan bahwa komposisi hakim sudah disiapkan untuk memenangkan strategi pilpresnya Pak Jokowi. Strategi ketujuh, Jokowi tidak hanya mendukung Ganjar Pranowo yang menurut saya akan saat ini ya, tentu akan dinamis ya, tapi saat ini akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Tapi juga mendukung Prabowo Subianto dengan Erlangga Hartarto. Mengapa demikian? Karena Pak Jokowi melihat kalau hanya 2 pasangan calon, itu bagusnya tidak ada Anies. Jadi ada survei CSIS yang dibaca oleh beliau, yang kemudian itu menunjukkan kalau head to head antara Ganjar dan Anies, maka Anies menang. Demikian juga kalau head to head antara Prabowo dan Anies, maka Anies menang. Maka yang diharapkan adalah sebenarnya hanya ada 2 pasangan calon. Ganjar dengan wakil presidennya, apakah Sandiaga Uno, ataukah Prabowo dan Erlangga saja. Tidak ada Anies. Dengan demikian lebih aman bagi kepentingan presiden yang berharap IKN diteruskan, tidak ada masalah hukum bagi dia dan keluarganya. Nah, dalam prosesnya, inilah yang didorong. Jadi, Presiden kelihatannya tidak ingin lagi mengulangi kekalahan di Pilgub Jakarta 2017. Saat itu, koalisinya Prabowo mendukung pasangan Anies Sandi. Dan di 2019, pasangan Prabowo Sandi berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf. Di 2024, suara Islam itu akan dipecah 3. Kalau Anies bisa ikut suara Islam di Anies sendiri, kemudian ada suara Islam di Prabowo yang mengidentifikasi sebagai perwakilan Islam di Pilpres 2019 dengan Sandi, dan suara Sandi yang akan ditaruh di perwakilan Ganjar. Akan ada dipecah 3 suara kelompok Islam yang merupakan basis juga untuk Anies Baswedan. Itu kalau Anies bisa masuk ke dalam pertarungan Capres 2024. Tapi lagi-lagi itu berisiko sehingga ada gerakan untuk mengeliminasi Anies seawal mungkin. Kenapa Sandi? Kita hitung karena dari informasi-informasi yang saya dapat memang ada perintah dari Pak Jokowi ke Sandi, termasuk juga ke Erick Thohir untuk mendekati kelompok-kelompok Islam. Kalau Erick Thohir sudah jelas mendanai Partai Amanat Nasional. Itu sebabnya sekarang yang didorong oleh PAN itu adalah mewapreskan misalnya Erick Thohir ke Ganjar atau juga di koalisi Indonesia Bersatu. Itu memang karena pendanaan PAN sudah dibantu oleh Erick Thohir. Bagaimana dengan Sandi? Ya, Sandi sekarang kita sama-sama tahu gerakannya kepada P3. Dengan membawa P3 warna Islam dan Pilpres 2019 memang basisnya adalah suara kelompok Islam, maka itu diharap bisa melengkapi koalisi PDIP dan P3. Nah, Prabowo bagaimana? Ini menarik. Jadi Pak Muhaimin dalam satu kesempatan bertemu dengan Pak Jokowi diminta untuk segera deklarasi Prabowo Muhaimin. Segera deklarasi Pak, nanti saya juga akan bicara dengan Pak Prabowo. Tapi kemudian Prabowo ketemu Pak Jokowi lain, dan akhirnya pada saat bertemu dengan Pak Muhaimin bilang, Pak Prabowo saya diminta menyampaikan
kita segera deklarasi, kata Pak Prabowo. Pak Muhaimin, saya baru bertemu dengan Presiden Jokowi, yang diminta deklarasi segera adalah Prabowo Erlangga. Itu sebabnya setelah pencapresan Ganjar oleh Bu Mega, pada hari Lebaran pertama kita melihat pertemuan Jokowi Prabowo, dan hari Lebaran kedua yang ditemui adalah Abu Rizal Bakri dan Erlangga Hartarto. Dan kita lihat sekarang pernyataan-pernyataan Golkar yang sudah satu frekuensi dengan Gerindra. Tentu saja menarik tetap dinamikanya, karena kemarin juga Gerindra bertemu lagi dengan PKB. Seperti apa kita akan lihat. Nah, tapi yang strategi ke-8 yang sama-sama kita paham adalah mengeliminasi Anies lewat KPK. Ada korupsi Formula E dan lain-lain. Dan ini sebenarnya sudah menjadi pembicaraan publik ya, bahwa Jokowi hanya ingin 2 periode. Dalam satu kesempatan saya diinformasikan bahwa ada tokoh bangsa yang bertemu dan bicara tentang Pilpres 2019 dengan Pak Jokowi, dan dikatakan nanti calonnya hanya ada 2. Ada 2 Pak Presiden, bukankah ada banyak termasuk Anies Baswedan? Respon Jokowi adalah Anies tidak bisa karena ada kasusnya di KPK. Risau dengan pernyataan itu, disampaikanlah informasi ini kepada Pak SBY di Cikeas. Dan SBY kemudian membuat pernyataan 15 September 2022 di Jakarta Convention Center bahwa beliau tidak melihat Pilpres 2024 akan adil jika ada pihak-pihak yang hanya memaksakan 2 pasangan calon, menjadi tidak jujur dan tidak adil. Pernyataan itu menjadi berita juga di akhir tahun yang lalu. Sebelumnya sebenarnya Presiden SBY sudah juga mengkonfirmasi informasi dari tokoh itu ke seorang pengusaha nasional. Dan dia dikonfirmasi memang bahwa ya betul Pak Presiden SBY, saya juga mendapatkan sinyal yang sama dari Pak Jokowi bahwa calonnya hanya ada 2. Jadi Anies kemudian diupayakan untuk tidak ikut pencalonan, salah satunya lewat korupsi Formula E. Yang paling mengganggu adalah strategi ke-9, yaitu mencaplok partai ya. Nah, kita tahu bagaimana ada upaya untuk memecah PKS menjadi PKS dan Gelora. Kita tahu bagaimana ada upaya untuk mengganggu P3, termasuk dengan mengganti ketua umumnya. Salah satu indikasinya karena pernah bertemu dan beberapa kali bertemu dengan Anies Baswedan. Kemudian kita tahu juga banyak upaya-upaya untuk mengontrol partai, bagaimana ketua umum Golkar itu sebenarnya keterlibatan Menko Polkam pada saat itu untuk mengarahkan kepada Erlangga Hartarto. Dan yang terakhir, yang paling sekarang bisa membuat tiket capres Anies bisa hilang adalah pencopetan Demokrat yang dilakukan oleh Jokowi. Karena orang menyebutnya Muldoko. Kalau saya sebut adalah Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Muldoko adalah kepala staf Presiden. Saya berkali-kali dalam beberapa hari ini bertemu dengan lingkaran istana yang mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju. Kalau ada pimpinan tidak setuju anak buahnya merampok, mencopet, maka langkah yang dilakukan bukan dia. Ada sekarang viral itu seorang ayah, polisi membiarkan anaknya memukul. Maka ayahnya menjadi tersangka juga karena membiarkan terjadinya kejahatan di depan matanya. Nah, Muldoko jelas-jelas sedang berusaha untuk merampok, mencopet Demokrat. Kalau kemudian dikatakan Presiden Jokowi tidak setuju karena berisiko ada hubungan buruk dengan Presiden SBY, maka harusnya dia mengambil langkah tegas dengan mereshuffle, menghentikan langkah-langkah Muldoko itu. Tapi kita tahu sudah sekian lama ini proses berjalan, dan terakhir ada peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, partai politik Demokrat itu ingin diambil lewat Munaslup di Medan, kemudian ada gugatan-gugatan, semuanya rame, dan akhirnya hanya tersisa satu langkah hukum, yaitu peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dilakukan Muldoko beberapa waktu yang lalu, dan ini tidak boleh dianggap enteng, karena saya mendapat informasi dari seorang rekan advokat, dia dihubungi oleh Hakim Agung yang sedang terjerat perkara mafia hukum di KPK, menjadi tersangka, minta advokat ini untuk menjadi kuasa hukumnya. Setelah dipelajari memang tidak berkenan karena memang ada kasus korupsinya. Tapi yang menarik dari seorang advokat ini adalah bahwa dia mengatakan, Mas, sampaikan ke Pak SBY, para hakim ini, hakim-hakim agung ini sudah menyatakan akan dibantu. Mereka akan dilokalisir kasusnya, dibantu diringankan hukumannya sepanjang ada tukar guling dengan perkara PK yang akan diajukan oleh Muldoko atas Partai Demokratnya AHY. Jadi sedemikian langkah-langkah yang dilakukan untuk menjegal Anies. Karena kalau Partai Demokrat berhasil dicopet,
dirampok dari AHY, maka tentu saja Muldoko arahnya tidak mencapreskan Anies. Kalau sampai Demokrat tidak ada lagi, maka memang berat untuk mencari partai yang lain yang sekarang sudah memilih kepada Ganjar atau Prabowo. Tentu saja menjadi menarik untuk melihat bagaimana Muhaimin misalnya. Apakah dia akan bertahan di Prabowo kalau tidak mendapatkan posisi Wapres. Tapi kalaupun dia bergeser ke Anies, sebagaimana ada pembicaraan juga dengan Pak Surya Paloh, tentu saja juga akan muncul ancaman-ancaman kasus hukum yang dialamatkan kepada Muhaimin dan PKB. Nah ini semua kalau dirangkum menjadi persoalan politik hukum, ketatanegaraan, bagaimana Pilpres 2024 itu sedang didesain oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan calonnya. Bagi beliau, saya melihat preferensinya adalah Ganjar. Tapi kalau misalnya pun yang menang Prabowo dengan Erlangga, dia juga akan nyaman dan aman. Somehow beliau tidak merasa nyaman dengan Anies. Saya tanyakan kenapa, mungkin karena persoalan Pilgub Jakarta, mungkin karena melihat Anies sejak lama bersiap menjadi presiden sehingga dari reshuffle, tapi sangat kuat pesannya bahwa jangan sampai Anies menjadi presiden. Nah, itu tidak mengapa kalau ada preferensi-preferensi, tetapi yang menjadi soal adalah kalau sekali lagi presiden tidak menjadi wasit yang netral. Ada yang mengkritik saya, apa ada sih yang netral? Kan biasanya juga ada preferensi. Satu, prinsip bahwa wasit netral itu harus disepakati dulu. Kalau kita tidak bersepakat di situ ya repot. Kalau kemudian ya boleh saja wasit tidak netral begitu, ya itu jadi repot. Menurut saya adalah prinsip universal bahwa di mana-mana wasit memang harus netral, tidak boleh berpihak, imparsial. Bahwasanya dalam prakteknya ada yang tidak netral, ya tidak bisa menjadi alasan pembenar bahwa kemudian itulah yang harus diperhatikan dalam setiap pemilihan presiden. Bahwasanya setiap pemilu kita ada kecurangan karena masih ada politik uang dan seterusnya, tidak bisa menjadi alasan untuk mengatakan ya sudah biarkan saja praktek politik uang dan politik curang itu.